Baik, jadi orang yang rajin tahajud, ini nasihat saya. Orang yang rajin tahajud, ditunaikan dengan benar, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun aktivitasnya, Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik dalam kehidupannya. Misal, kalau Anda misalnya pengusaha atau berbisnis atau apapun dalam kehidupan, termasuk ibu misalnya beraktivitas, maka Allah akan tempatkan di tempat terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia begini, posisi yang terbaik, manajer atau direktur? Bu, oh ibu langsung direktur itu ya. Baik. Direktur, alhamdulillah. Sekarang pilih mana bu? Direktur gajinya misalnya, taruhlah 200 juta sebulan. Tapi maaf, kesulitannya meningkat. Sulit sholat, banyak rapat, ya, kemudian mohon maaf, aktivitasnya jadi melebar, ya, aktivitas bahkan dekat dengan maksiat. Kalau dulu misalnya, ya, mohon maaf ya, mainnya tenis, sekarang sudah golf, ya, yang dilihat sudah lain, yang dipukul sudah lain, yang nemani sudah lain. Kalau dulu yang ngantar-ngantar bawa mapnya laki-laki, sekarang direktur, sekretarisnya perempuan, misal. Atau manajer, gajinya beda sedikit lah, 100 juta misalnya. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan juga nyaman, masih bisa ikut tausiah. Aktivitas bisa menghindar dari banyaknya maksiat. Ibu pilih mana sekarang, manajer atau direktur? Ah, sudah. Baik, ganti lagi bu, ganti supaya paham betul. Manajer dengan pegawai biasa. Manajer levelnya gaji 100 juta. Masya Allah. Tapi sholat susah. Jumatan susah. Pengajian susah. Baik. Peluang maksiatnya tinggi. Gaulnya itu sudah mulai meningkat. Pegawai biasa turunkan. Gaji cuma 1 juta. Sholatnya enak. Nyaman. Jumatan bisa. Taklim lancar. Maksiat tertinggalkan. Ibu pilih mana? Manajer 100 juta. Potensi maksiat tinggi. Pegawai biasa 1 juta dekat dengan Allah. Ayo. Dia pilih yang ketiga Pak, manajer tapi dekat dengan Allah katanya. Nah kadang begini Pak, kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Ada yang levelnya ingin tinggi, kata Allah kamu jangan di sini. Kalau kamu naik ke sini, kamu cuma keinginan, tapi ke depan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jabatan ini banyak diincar, tapi peluang keburukannya banyak. Banyak proyek yang tidak jelas. Di pergaulannya akan banyak maksiatnya. Kamu akan tertinggal banyak ibadahnya. Maka Allah tempatkan Anda, bahasa orang lain cuma wakil. Tapi wakil itu, dunia dicukupkan, akhirat enak, keadaan nyaman. Bukan berarti nggak sampai level tertingginya, bukan. Tapi Allah memberikan karir terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan maqam mahmudah. Paham ya? Baik, saya pernah berikan ini, nasihat ini pada seseorang, dan luar biasa, Pak, karirnya cukup bagus, dan hebatnya, setiap kali akan promosi jabatan, orang keluarkan biaya, ini, itu, masuk ke DPR, kemudian diuji lagi, keluar biaya ini, itu, orang ini tidak. Nggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Walaupun kedudukannya tinggi, tapi nggak pernah mencapai level yang tertinggi. Direktur utamanya tidak. Wakil direktur. Tapi alhamdulillah, nikmat juga, kerjaan nyaman, ya, dan ditunaikan ibadah dengan baik. Paham ya? Masya Allah. Ya kalau bisa direktur dengan tahajudnya itu lebih bagus kan? 2. Itu baru 1. Oh sebentar, sebelum kedua, saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa. Saya pernah praktekkan ayat ini saat sedang belajar. Itu Masya Allah itu ya, ada perbedaan. Saran saya, kalau Anda masih belajar, juga kita beraktivitas, tolong jangan tinggalkan tahajud. Akan ada bedanya. Semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, termasuk tokoh-tokoh kita. Ya, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat luar biasa, pendiri negeri ini, itu demi Allah saya katakan, mereka hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Anda kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Luar biasa. Itu Masya Allah. Ya, beliau ketahanan hidupnya luar biasa, bergelir ya, sebagian dari tubuhnya, bagian organ pentingnya sudah hilang. Tapi tahukah Anda, kalau beliau senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun malam menunaikan ibadah, berdoa dengan baik dan sebagainya. Bagaimana anugerah Allah kepada beliau? Kiai Haji Agus Salim menguasai berapa bahasa, diplomat paling ulung, beliau menjaga syariat, bagaimana bangun malamnya? Silahkan cek. Para pendahulu kita luar biasa. Saya tidak mengambil contoh di luar supaya menghidupkan kebiasaan di bangsa kita. Sekarang kita butuh orang baik. Yang pintar sudah banyak. Berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Banyak. Berapa banyak ahli ekonomi yang belum bisa mengangkat ya kehebatan ekonomi kita? Yang kita butuhkan sekarang orang pintar yang mulia, yang baik. Maka kita ambil contoh orang dulu untuk kita hidupkan di masa kini. Anda kalau tidak percaya silahkan cek menteri-menteri di awal masa-masa Indonesia. Bagaimana mereka tawadhu'nya. Bagaimana mereka hidup dengan bersahajanya. Siapa Bung Hatta. Anda cari lagi. Bagaimana beliau begitu jujurnya. Sampai ditanamkan pada putrinya. Ketika menerima kertas akan nulis surat. Kata bapaknya. Ini kertasnya kertas siapa?
Kertas dari KBRI saya pinjam. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, putrinya mau menulis surat kepada bapaknya, menggunakan kertas untuk kertas negara. Di KBRI dia mau pinjam. Kata bapaknya, jangan gunakan kertas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan. Anda kenal M. Nasir, Perdana Menteri pada saat itu. Bagaimana hidupnya diabdikan untuk bangsa. Levelnya luar biasa. Qurannya, hadisnya, prakteknya sampai dihormati di Timur Tengah. Hanya cukup kalimatnya bisa menggerakkan Timur Tengah pada saat itu. M. Nasir. Tahukah Anda setelah selesai jabatannya cuma sepeda yang ditenteng di tangannya. Dan tidak memiliki rumah pada saat itu. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Makanya bangsa kita terangkat mulia. Dan saya punya keinginan kita berubah jadi baik. Ketika kita baik, semua akan terangkat dalam kebaikan. Itu poinnya.